Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Di sini kami ingin menganalisis model bisnis fintech syariah dan mengidentifikasi peluang pengembangan di masa depan. Baik, pertama-tama saya ingin mempresentasikan profil singkat dari sebuah perusahaan fintech syariah, yaitu PT Amanah Fintech Syariah. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Nasril Syamsari, yang kedua itu ada Andika Dewi Putra, dan yang ketiga itu ada Wildan Ramdhani, dan yang terakhir itu ada saya sendiri dengan atas nama Muhammad Dirga. Baik, di sini ada profil singkat perusahaan. PT Ama Fintech Syariah merupakan perusahaan finansial teknologi berbasis syariah yang berdiri pada tahun 2018. Perusahaan ini menjalankan layanan peer-to-peer lending syariah, yaitu sistem mempertemukan langsung antara pihak memiliki dana atau investor dengan pelaku usaha mikro atau usaha kecil atau usaha menengah atau yang biasa disebut UMKM yang membutuhkan pembiayaan. Pada tahun 2020, Amanah berhasil menyalurkan dana sebesar 23 miliar kepada 2.285 pada pelaku UMKM. Tingkat berhasil bayar 90 hari atau TKB 90-nya mencapai 94,81%, menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik dalam menyalurkan dan pengelolaan biayaan. Selanjutnya, kami ada visi dan misi. Visi dari PT Ammah Fintech Syariah adalah menjadi pelopor pembiayaan syariah terpercaya yang mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Sedangkan misinya meliputi yang pertama itu ada menyediakan layanan pembiayaan berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua itu memperdayakan UMKM melalui akses pembiayaan yang adil dan transparan. Dan yang ketiga itu meningkatkan inklusi keuangan syariah di seluruh Indonesia. Dan selanjutnya kami ada model bisnis. Model bisnis yang digunakan oleh Amanah adalah peer-to-peer atau biasa disebut lending syariah. Artinya platform ini menghubungkan langsung pendanaan yang penerimaan pembiayaan tanpa melalui lembaga keuangan konvensional. Skema ini sangat cocok bagi UMKM yang sering kesulitan mengakses pembiayaan dari perbankan. Pendekatan yang digunakan bersifat berbasis komunitas, di mana pendanaan dapat memilih proyek atau pelaku UMKM mana yang ingin mereka bantu sesuai dengan nilai preferensi syariah mereka masing-masing. Baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan. Baik, selanjutnya itu ada layanan utama. Untuk pendanaan investasi berbasis syariah dengan imbalan hasil kompetitif, proses pendanaan yang mudah dan transparan. Untuk penerima pembiayaan UMKM, akses pembiayaannya itu tanpa riba, proses pengajuan yang cepat dan sesuai syariah. Selanjutnya itu ada teknologi yang digunakan. Platform digital menggunakan teknologi 100% daring, memudahkan akses bagi pendana dan penerima pembiayaan, serta keamanan data menggunakan sistem keamanan yang sesuai dengan standar industri. Dan adapun analisis risiko menggunakan indikator TKB 90 untuk memantau tingkat keberhasilan pembiayaan. Selanjutnya itu ada prinsip syariah dalam operasional. Adapun akad yang digunakan adalah yang pertama itu adalah mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Dan yang kedua adalah musyarakah, kemitraan antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dengan kontribusi modal dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Dan yang ketiga adalah kepatuhan syariah, mengacu pada fatwa DSN MUI
dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andika Dwi Putra akan melanjutkan pembahasan dari fintech syariah. Nah, pada slide ini yaitu penerapan makasih syariah, kita akan melihat bagaimana prinsip makasih syariah diterapkan dalam sistem keuangan syariah. Makasih syariah adalah tujuan utama dari syariah Islam yang bertujuan untuk menjaga 5 hal pokok dalam kehidupan manusia. Ya, yang pertama itu ada Hifz al-Din, yaitu perlindungan terhadap agama. Ya, yaitu di sini memastikan seluruh aktivitas tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dan yang kedua itu Hifz al-Nafs, yaitu perlindungan jiwa. Yaitu menjaga keselamatan dan kemaslahatan umat dalam setiap transaksi. Nah, untuk yang ketiga itu Hifz al-Aql atau perlindungan akal, dengan mendorong edukasi dan pelarangan praktik yang merusak akal. Yang keempat ada Hifz al-Nasl, yaitu perlindungan keturunan, termasuk menjaga nilai-nilai moral dan etika generasi mendatang. Dan yang terakhir ada Hifz al-Mal, yaitu perlindungan harta, yakni dengan menyediakan sistem keuangan yang adil, aman, dan transparan. Oke, untuk slide kedua yaitu kepatuhan terhadap regulasi. Nah, jadi fintech syariah itu tidak hanya berlandaskan pada prinsip syariah, tapi juga tunduk pada regulasi pemerintah. Dalam hal ini, pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK. Nah, untuk yang pertama ada pengawasan. Jadi fintech syariah diawasi secara ketat oleh OJK agar beroperasi sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Kedua, legalitas. Perusahaan penyelenggara harus terdaftar dan memiliki izin resmi dalam menyediakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dan yang terakhir, transparansi. Mereka juga diwajibkan untuk memberikan informasi secara terbuka mengenai proyek pembiayaan, termasuk risiko-risiko yang mungkin terjadi. Hal ini demi melindungi hak-hak pengguna dan menjaga kepercayaan publik. Oke, untuk tantangan yang dihadapi yaitu ada risiko gagal bayar. Biasanya terjadi ketika penerima pembiayaan tidak mampu melunasi kewajibannya. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen risiko yang kuat. Kedua, ada literasi keuangan syariah. Jadi, masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan keunggulan dari fintech berbasis syariah. Maka, edukasi dan sosialisasi menjadi kunci penting. Dan untuk yang terakhir, persaingan pasar. Fintech syariah juga harus bersaing dengan layanan keuangan konvensional yang lebih dulu mapan dan memiliki basis pengguna yang besar. Maka inovasi, edukasi, dan kepercayaan menjadi pilar penting agar fintech syariah bisa berkembang secara berkelanjutan. Oke, saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya itu strategi pengembangan. Edukasi masyarakat meningkatkan literasi keuangan syariah melalui seminar, workshop, dan konten edukatif. Kemudian inovasi teknologi, pengembangan fitur-fitur baru untuk meningkatkan user experience dan efisiensi operasional. Kemudian kolaborasi strategis untuk menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan syariah lainnya untuk memperluas jangkauan layanan. Kemudian penguatan manajemen risiko untuk meningkatkan sistem analisis risiko untuk meminimalisir potensi gagal bayar. Kemudian poin selanjutnya itu dampak sosial dan ekonomi. Pemberdayaan UMKM memberikan akses pembiayaan kepada UMKM yang sebelumnya itu sulit mengakses layanan keuangan formal. Kemudian inklusi keuangan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan sektor produktif. Selanjutnya itu testimoni pengguna. Yang pertama itu ada Ahmad. Amanah itu membantu usaha kecil saya berkembang tanpa khawatir harus dengan riba
prosesnya mudah dan transparan. Kemudian Siti, sebagai investor, saya merasa aman dan puas dengan sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh Amanah. Nah, dan yang terakhir itu kesimpulan. Amanah Fintech Syariah telah berhasil memadukan teknologi dan prinsip syariah dalam menyediakan layanan keuangan yang adil dan transparan dengan fokus pada pemberdayaan UMKM dan meningkatkan inklusi keuangan. Amanah berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya pamit undur diri. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.